Beginilah detik-detik sejumlah remaja dari kelompok geng motor saat bentrok dengan warga di Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah remaja berhasil diamankan oleh warga dan menjadi bulan-bulanan warga. Warga kesal dengan ulah geng motor yang mencoba menyerang warga sekitar. Belasan remaja dari kelompok geng motor yang terlibat bentrok dengan warga sekitar berhasil diamankan tim Raimas Polresta Cirebon. Dari 17 anggota geng motor yang diamankan, terdapat 3 remaja mengalami luka bagian tubuh dan kepala, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Bentrokan antara sekelompok pemuda bermotor dengan warga masyarakat yang ada di pinggir jalan. Itu yang diamankan berapa orang tadi? Kebetulan kami dapat mengamankan sekitar 17 orang dan berikut barang bukti sepeda motor ada 10 unit. Infonya ada yang terluka, Bang? Kebetulan ada 3 orang yang terluka karena perkelahian dengan masyarakat, sehingga kami amankan dan kami bawa ke Rumah Sakit Mitra Bumbon. Selain mengamankan belasan remaja, petugas juga mengamankan atribut bendera geng motor, sejumlah handphone dan sepeda motor. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Warga Aceh Tenggara yang tengah berburu takjil dibuat panik dengan kaburnya sejumlah warga binaan Lapas Kelas 2B Kuta Cane Aceh. Para tahanan ini melarikan diri secara bergerombol melalui atap dan pintu utama lapas. Akibat ulah para tahanan, lalu lintas di depan lapas macet. Beberapa di antaranya bahkan terlihat mengadang pengguna jalan yang lewat di depan lapas. Untuk rasio pengamanan di kita dari 6 orang petugas pengamanan, sedangkan isi di kita 362 orang. Jadi untuk rasio keamanannya tidak berbanding. Jadi kalau ada mobilisasi dari warga binaan banyak ke satu tempat pasti cukup. Ada berapa pintu? Ada 3. Dalam insiden ini, sejumlah tahanan berhasil diamankan kembali oleh petugas lapas dan polisi. Saat ini pihak lapas dan polisi masih melakukan pendataan dan terus melakukan pencarian terhadap tahanan yang belum kembali. Dari Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Tangerang Selatan, Banten terendam banjir setinggi 1 meter. Dua oknum anggota TNI AL terdakwa kasus pembunuhan bos rental dituntut penjara seumur hidup. Ridwan Kamil memberikan pernyataan resmi secara tertulis usai rumahnya digeledah oleh tim penyidik KPK. Halo, assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kami senang sekali karena Ajus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana. Inilah Ajus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan ratusan rumah di Kampung Empang Sari, Ciputan, Tangerang Selatan, Banten terendam banjir setinggi 1 meter. Mantap, mantap. Dado. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan mengevakuasi warga ke musola terdekat yang lokasinya lebih tinggi dengan 2 perahu karet. Banjir disebabkan meluapnya Kali Kedaung yang tidak kuat menahan debit air saat hujan mengguyur Tangerang Selatan, Depok, dan juga Bogor. Petugas mendistribusikan bantuan makanan siap saji sebagai menu santap sahur serta perlengkapan bayi.
Diprediksi banjir masih terus terjadi di wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya, mengingat intensitas curah hujan masih terjadi hingga beberapa hari ke depan. Mengenangi rumah warga setinggi sampai dengan 1 meter. Dan untuk saat ini kita telah melakukan proses evakuasi warga untuk ke tempat yang lebih aman serta memberikan bantuan paket siap saji serta kebutuhan bayi. Untuk banjir kali ini terjadi karena meluapnya Kali Kedaung yang ada di belakang kita karena lebih curah hujan yang tinggi mungkin di wilayah Depok. Dan tidak menghiraukan peringatan saat kereta akan melintas, seorang wanita pengendara motor tewas tertabrak kereta bandara di perlintasan Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tewas seketika dengan luka berat di bagian kepala. Inilah rekaman kamera pengawas saat detik-detik seorang wanita pengendara sepeda motor yang menerobos perlintasan kereta di kawasan Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Penjaga pintu perlintasan mengungkapkan saat itu korban hendak berangkat menuju tempatnya bekerja. Korban sempat diperingati bahwa ada 2 kereta yang akan melintas, namun korban justru tancap gas menerobos perlintasan hingga tertabrak kereta bandara. Korban sempat terseret sejauh 10 meter, tewas seketika karena mengalami luka berat pada bagian kepala. Kronologinya itu saya berhentiin dari sana. Nah dari situ dia tetap masih maju dan kereta dari sana nongol tabrak korban. Posisi kereta ada 2, udah saya terakin keretanya ada dua dia masih tetap maju. itu kereta apa, Bang? Komuter atau? Kereta bandara. Oh, kereta bandara. Dari arah mana ke mana tuh? Dari arah bandara ke arah Manggarai. Jenazah korban telah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan dan kasus ini ditangani Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan antara kereta api dengan truk terjadi di perlintasan sebidang atau tanpa palang pintu di Kediri. Sementara di Kecamatan Sanan Kulon, Blitar, Jawa Timur, seorang penumpang minibus tewas usai mobil yang ditumpanginya ditabrak kereta api Singosari saat akan putar arah. Inilah detik-detik terjadinya kecelakaan antara kereta api dan truk pengangkut pupuk. Kereta Kertanegara relasi Malang Purwokerto menabrak truk bermuatan pupuk. Peristiwa itu terjadi di perlintasan sebidang atau tanpa palang pintu sebelum stasiun Ngadiluih. Tidak hanya truk yang mengalami kerusakan parah hingga hancur. Bagian depan lokomotif juga mengalami ringsek parah, bahkan bagian roda lokomotif juga anjlok akibat kerasnya tabrakan. Kasat Lantas Polres Kediri, AKP Wadejata Wiranegara mengatakan truk bermuatan pupuk sebesar 10 ton melintas dari timur ke barat. Pengemudi truk sempat diberi peringatan oleh pengendara lainnya bahwa akan ada kereta yang melintas, namun peringatan itu dihiraukan. Kendaraan truk itu melintas dari arah timur ke barat, tepatnya di perlintasan sebidang. Itu ada melintas kereta api yang kemudian terjadilah kecelakaan tepatnya di perlintasan sebidang. Masinis, supir dan kenek truk mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afdan Subagio, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus tertabrak kereta api di perlintasan sebidang Dusun Sendeng, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Mobil ini terpental sejauh 7 meter hingga ringsek. Akibat kecelakaan tersebut, 1 penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 1 orang mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kasat Lantas Polres Blitar Kota, AKP Andreas Andang Wastiono, menjelaskan bahwa mobil yang dikendarai korban hendak berputar arah, namun akibat kurang waktu sehingga tertabrak kereta api Singosari. Terjadi laka kereta dengan kendaraan mobil Honda, di mana pada saat itu kejadiannya mobil Honda ini mengarah dari utara mau mengarah ke selatan, tetapi di simpang 3 dekat rel sepur tersebut mobil ini sempat mau balik arah. Jenazah korban meninggal sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.
Seorang pemuda pejalan kaki menjadi korban penodongan dengan senjata tajam oleh pria tidak dikenal di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban mengalami luka sobek di bagian kepala dan pinggang akibat sabetan senjata tajam. Di tengah ramainya lalu lalang pejalan kaki di siang bolong, seorang pelaku penodongan bersenjata tajam nekat beraksi. Sasarannya adalah seorang pemuda yang tengah berjalan kaki sendirian di dekat stasiun Tanah Abang, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku menodongkan senjata tajam sambil meminta paksa barang berharga korban, berupa dompet dan ponsel. Namun korban melawan dengan berusaha mempertahankan tasnya. Korban akhirnya berhasil lolos meski harus mengalami luka sobekan di bagian kepala dan pinggang akibat sabetan senjata tajam. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, baik Polsek Gambir maupun Polres Metro Jakarta Pusat. Pelaku dikabarkan sudah berhasil ditangkap oleh tim Jatan Ras Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda karyawan toko ditusuk seorang pemuda di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi dengan cepat berhasil bekuk dua pelaku. Inilah detik-detik aksi penusukan seorang wanita karyawan toko oleh pemuda tak dikenal di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban yang tengah menutup toko bersama rekannya tiba-tiba ditusuk oleh seorang pemuda. Usai menghujamkan senjata tajam sebanyak 3 kali, pelaku langsung melarikan diri. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus pelaku dan rekannya. Pelaku utama berinisial MNA, yang tak lain adalah mantan kekasih korban, ditangkap di tempat kerjanya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dan rekannya berinisial FF ditangkap di Jakarta Timur. FF sengaja disewa pelaku untuk membantu mengantarkan pelaku menghabisi nyawa korban dengan dijanjikan bayaran sebesar 2 juta rupiah. Yang pertama kita amankan dulu satu pelaku yang melakukan penusukan itu berinisial M. Kemudian dari hasil keterangan dia kita kembangkan bahwa dia mengaku dia sebelumnya diantar sama temannya yang sebelumnya dijanjikan diupah uang sebesar 2.400.000 untuk membantu dia melakukan penusukan terhadap pacar. Akibat kejadian tersebut, korban berinisial F, wanita muda berusia 19 tahun, sempat dilarikan ke RSUD Tanah Abang untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara kedua tersangka hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya Ainis melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pembunuh ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam penampungan air di sebuah rumah di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pelaku diketahui seorang diri menghabiskan nyawa kedua korban menggunakan benda tumpul. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat menggelandang pembunuh ibu dan anak yang ditemukan tewas di tempat penampungan air di dalam rumahnya sendiri di Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat. Dengan kedua tangan terborgol, pelaku dimasukkan ke unit Jatanras Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan mengatakan pelaku ditangkap di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku yang mengelabui petugas dengan berpakaian gembel tertangkap di dekat Waduk Banyumas, Jawa Tengah. Diketahui pelaku seorang diri menghabisi nyawa kedua korban menggunakan benda tumpul. Dan kami menangkapnya di daerah Waduk dekat di Banyumas tersebut. Jadi dia penampilannya seperti kayak gembel lah. Tapi alhamdulillah kami sudah mengenali dan teman-teman juga mencari informasi yang begitu lengkap sehingga bisa tertangkap. Untuk motifnya sendiri apa sudah dapat diketahui Pak dari peristiwa penemuan mayat kemarin Pak? Ya, untuk motif sendiri nanti kita akan rilis langsung oleh Pak Kapolres. Sebelumnya kedua korban Chong Siolan 60 tahun
dan Eka Serlawati 35 tahun sempat dilaporkan hilang oleh salah satu anaknya pada Sabtu 1 Maret lalu. Namun pada Kamis tengah malam, para pengontrak di rumah korban mencurigai bau busuk yang menyengat keluar dari rumah kedua korban. Anak korban berinisial R yang langsung mendatangi lokasi kejadian bersama warga, lalu mendapati kedua korban tewas di dalam tempat penampungan air. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Pemirsa, usai dinyatakan hilang terbawa arus sungai selama 19 jam, seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun ditemukan tewas. Korban tenggelam saat bermain bersama 3 temannya di Sungai Pucang, Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas gabungan bersama warga mengevakuasi jasad seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun di aliran Sungai Pucang, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban sebelumnya dinyatakan hilang usai tenggelam terbawa arus Sungai Pucang, Sidoarjo selama 19 jam. Korban yang tercatat sebagai siswa kelas 6 sebuah sekolah dasar di Sidoarjo ini tenggelam pada Minggu sore saat bermain di aliran sungai bersama 3 temannya. Jasad korban baru ditemukan pada Senin siang di kawasan Desa Bluru Kidul, Sidoarjo atau sekitar 2,5 km dari titik tenggelam. Diduga korban tidak bisa berenang sehingga hanyut tenggelam terbawa arus sungai. Tengkurap. Jadi yang mengetahui warga gitu? Warga, terus dinaikkan ke daratan tadi. Jadi perkiraan ya jam 11.30. Kayak punggungnya lebam biru-biru gitu. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk diotopsi. Setelah proses otopsi selesai, jenazah akan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 bangunan rusak akibat tanah bergerak di Purwakarta, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Sejumlah bangunan hancur akibat tanah bergerak di Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Diketahui kejadian berlangsung pada Minggu malam akibat adanya jurang di sekitar lokasi yang dialiri air secara terus-menerus saat hujan deras mengguyur lokasi. Kejadian ini pun membuat 3 rumah warga, 1 warung, dan 1 masjid rusak berat. Tanah bergerak juga mengakibatkan jalan desa rusak. Selain retak, juga sejumlah titik amblas setinggi sekitar 15 cm. Jam 12:30 roboh langsung. Yang roboh apa aja, Pak? Masjid. Iya. Rumah warga? Warung, rumah warga itu saudara. Pergeseran ini akibat dari wilayah bawah ada jurang dan aliran air. Ketinggiannya sekitar kurang lebih 8 meter. Nah, adapun pergeseran ini terkena korban tidak ada, dan rumah 4, kemudian masjid 1. Beruntung saat kejadian tidak ada warga yang berada di lokasi sehingga tidak ada korban dalam kejadian ini. Sementara warga yang rumahnya rusak akibat kejadian ini hingga saat ini masih mengungsi karena khawatir akan kejadian yang terulang kembali. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasy milik BUMD di kawasan Puncak Bogor terus dilakukan. Wahana ini dibongkar usai terbukti melanggar perizinan dan diduga menjadi biang kerok banjir bandang di kawasan Puncak beberapa waktu lalu. Pembongkaran Hibis Fantasy di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Wahana wisata anak perusahaan dari BUMD PT Jaswita terus dilakukan. Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat dan secara manual dengan pengawasan ketat dari petugas gabungan yang melibatkan TNI, Polri, serta Satpol PP dari Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat. Pembongkaran tempat wisata ini dilakukan usai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menginstruksikan jajaran pemerintah menindak tegas Hibis Fantasy yang terbukti melanggar aturan perizinan. Lokasi wisata ini juga dinilai menjadi biang kerok banjir bandang yang melanda wilayah Puncak beberapa waktu lalu.
Diketahui Hibis Fantasy mengajukan izin penggunaan lahan seluas 4.800 meter persegi. Namun realisasinya pengerjaan wahana wisata ini menggunakan lahan seluas 15.000 meter persegi. Artinya sebanyak lebih dari 11.000 meter persegi lahan yang digunakan belum berizin alias ilegal. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemukan tanah di sekitar Sungai Bekasi, Jawa Barat telah bersertifikat menjadi hak milik. Kondisi ini membuat pelebaran sungai tidak bisa dilakukan tanpa ada pembebasan lahan. Sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini masalah lagi, tadi baru 50% mentok di Kali Bekasi di daerah Babelan. Ya kan, karena terkendala daerah yang dinormalisasinya berubah, tanahnya menjadi hak milik. Betul, Bapak. Ini ngerjain di mana lagi? Saya di hilirnya dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkap tanah di sekitar Sungai Bekasi, Jawa Barat telah berubah menjadi permukiman. Bahkan telah bersertifikat sebagai hak milik perorangan. Sehingga kondisi ini membuat pelebaran sungai tidak bisa dilakukan tanpa ada pembebasan lahan. Padahal daerah aliran sungai seharusnya menjadi salah satu lahan resapan air dan tidak boleh dipadati permukiman. ini sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini masalah lagi, tadi baru 50% mentok di Kali Bekasi di daerah Babelan. Ya kan, karena terkendala daerah yang dinormalisasinya berubah, tanahnya menjadi hak milik. Betul, Bapak. Ini ngerjain di mana lagi? Saya di hilirnya dari paket 6, sebelumnya paket 7. Paket 6, ya, sebelumnya paket 7. Betul, Bapak. Terus? Itu pelaksanaannya progres sekarang saat ini hanya mentok di 11,6%. Terus? Karena terkendala oleh masalah lahan. Lahannya sudah berubah lagi? Betul, Bapak. Dimiliki oleh perorangan dan juga ada perusahaan juga. Deddy Mulyadi berencana akan menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid untuk membahas tata ruang wilayah di sekitar Kali Bekasi. Sebelumnya, banjir merendam ratusan titik di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi Selasa lalu. Ribuan warga terdampak, aktivitas terganggu, dan lalu lintas lumpuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang gugatan pra-peradilan jilid 2 Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto atas kasus suap Harun Masiku digugurkan hakim. Selengkapnya usai satu ini tetaplah di iNews. Permohonan perbaikan pemohon gugur. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membiayai perkara sejumlah nihil.